Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Angkatan 8 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri Rini Rizky Suryani dari SMP Negeri Muara Megang, Saya Eva Rusdiana Dewi dari SD Negeri 5 Serikaton. Dan saya Farah Marisa dari SMA Negeri 1 Morawiti, Kabupaten Musirawas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Eva. Bagaimana dengan Bu Eva? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Bagaimana Bu, hari ini akan mengadakan coaching ya Bu ya? Iya Bu, kebetulan hari ini saya akan mengadakan kegiatan coaching nih. Baik, sebelum Ibu akan mengadakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan dahulu ya sama Ibu. Baik, Ibu boleh. Baik, pada saat Ibu coaching, antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Antara lain seperti ini. Yang pertama, apakah kegiatan coaching yang Ibu Rini lakukan sudah sesuai dengan alur kita? Terus yang kedua ya Bu ya, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci dari kunci? Dan yang ketiga, saya juga akan mendengarkan jawaban dari kunci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari kunci tersebut? Nah, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun, sebelum diadakan coaching, ini ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Oke, pertanyaannya yaitu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Oke, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nanti itu ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu Rini, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik dan yang akan Ibu lakukan ataupun Ibu kembangkan? Oke, jadi yang lebih spesifik akan saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaiannya ya Bu? Saya ingin coaching yang dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke Bu, jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika si coaching mampu merumuskan permasalahannya serta dapat mencari solusi dari masalah tersebut ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses kegiatan coaching, kita akan berbincang kembali ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Vera. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini juga? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya ingin mengajak Ibu ngobrol ya Bu ya, mungkin agak sedikit lama lah. Kira-kira Ibu keberatan tidak nih? Insya Allah tidak Bu. Bahkan saya yang memang perlu teman bicara ya Bu ya untuk memecahkan masalah saya yang saya rasakan pada akhir-akhir ini Bu. Baiklah Ibu, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Oke. Iya Bu, saya juga berharap dari pembicaraan kita hari ini bisa mendapatkan manfaat. Oke, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu tuh kok kelihatannya itu kurang bersemangat itu ya Bu ya. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu sebelumnya? Terima kasih Bu Vera sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Jadi Bu, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari masalah saya. Lalu apa nih Bu yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita hari ini nantinya?
Saya tuh masih bingung ya Bu ya, kenapa pada akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat, kemudian dalam mengajar itu sering tidak fokus di dalam kelas itu Bu. Coba Ibu cerita kepada saya secara lebih detailnya apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid itu di kelas itu Bu ya, kurang memperhatikan saya Bu. Ini yang membuat saya jadi kurang bersemangat karena mereka ketika saya mengajar mereka tidak memperhatikan atau terkesan cuek terhadap saya. Oke, apa sih yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik Bu. Oke, maksudnya Ibu murid-murid itu tidak belajar atau bagaimana sih Bu? Tidak juga begitu sih Bu ya. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk ke dalam kelas, murid-murid itu terlihat lebih lesu, kemudian kurang Iya, iya, iya. termotivasi. Oh, begitu. Mereka seperti malas Iya. dan tidak bersemangat ketika saya mengajar di dalam kelas. Oke Bu, saya ngerti nih maksud Ibu nih sekarang. Coba Ibu jelaskan dulu nih, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di kelas. Oke, ya seperti biasa sebenarnya Bu ya, saya setelah berdoa, saya lakukan apresiasi, kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, kemudian saya sampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan tugas. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka yang kurang bersungguh-sungguh Bu, jadi kurang bersemangat, diajak tanya jawab pun terkesan mereka itu tidak aktif. Kemudian Ya, Bu. terkadang ada saja murid yang menyelesaikan tugas itu tidak dengan baik Bu. Jadi apa ada yang salah nih kira-kira dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ya Bu ya? Oke Bu, jadi nih saya tanya nih, menurut Ibu nih salahnya di mana gitu? Mungkin sepertinya murid-murid saya itu Bu susah menangkap apa yang saya jelaskan. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu tuh anak-anak tuh susah menangkap apa yang Ibu jelaskan. Baiklah Ibu, saya ingin tahu nih. Jadi selama ini kan Ibu sudah pernah melakukan untuk membuat murid menjadi lebih semangat belajar ya. Ya, saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau Oke, game-game oke. dalam belajar, kemudian saya putarkan video, Oke. mengajak belajar di luar kelas. Oh, Tapi iya. setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat nih kurang bersemangat lagi. Gitu, Bu. Oke Bu. Kalau begitu Bu, apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya pada hari-hari tertentu saja? Tidak sih Bu, jadi ada momen-momen ketika malas, namun pada saat pelajaran matematika, tematik, kemudian yang ada SBDP-nya seperti itu, kegiatan menggambar, menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusias lagi gitu Bu. Oke, kalau itu sih menurut kesimpulan saya itu ya Bu ya, pembelajaran Ibu ini sebenarnya sudah sangat menyenangkan sekali dan belum tentu itu dikatakan membosankan bagi murid loh. Jadi yang membuat Ibu itu sebenarnya itu merasa kurang semangat itu hanya pada mata pelajaran tertentu saja Bu ya, pada saat Ibu mengajar mata pelajaran tertentu saja seperti itu Bu ya. Iya, betul Bu. Sepertinya memang begitu. Namun sepertinya mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan gara-gara materi-materi tertentu tadi, Bu. Oke, baiklah kalau begitu Bu, seperti yang Ibu sudah tahu nih, yang menyebabkan turunnya semangat belajar, semangat mengajar Ibu ya. Terus apa ada lagi nggak Bu? Kira-kira menurut Ibu nih, ada hal apa lagi nih yang menyebabkan Ibu tuh menjadi kurang bersemangat gitu dalam mengajar? Oke, sepertinya tidak ada sih Bu ya. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Itu saja sih sebenarnya Bu. Oke Bu, nah sekarang nih kira-kira nih rencana kedepannya ya Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi tuh yang mulai ketidaksemangatan anak, itu ada tidak nih yang ingin Ibu coba perbaiki gitu? Oke, mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang lebih berpihak terhadap murid, Bu.
sehingga murid saya itu lebih aktif Hmm. dan lebih senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Wah, hebat sekali itu, Bu. Sekarang kira-kira nih, apa yang menjadi prioritas utama Ibu nih setelah ini nih? Oke, pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu ya Bu. Jadi semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu semoga hal-hal tersebut bisa memberikan imbas semangat juga terhadap murid saya gitu Bu. Oke, iya, itu langkah yang tepat sekali ya, Bu ya. Mungkin ada hal lain nih yang ingin Ibu lakukan. Oke, saya mungkin akan menerapkan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, atau yang dikenal dengan PSE dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada kegiatan pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat yang lebih baru lagi. Wah, itu sangat luar biasa itu, Bu. Oke, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Oke, nanti saya akan coba berkoordinasi dengan rekan sejawat di sekolah yang mengajar agama ya Bu ya, untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar secara bersama-sama gitu Bu. Oke, bagus Ibu. Dari hasil diskusi kita ini, coba Ibu gambarkan kembali deh. Komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat Ibu kembali bersemangat dalam mengajar tentunya, yang nanti akan berdampak baik untuk semangat belajar anak-anak di kelas. Oke, pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih Oke, dahulu ya Bu Bu, ya, dan ya. mencoba memperbaiki diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak ibu yang tadi berkoordinasi dengan guru agama tadi untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional. Oke, bagus sekali itu ya Bu ya. Semangat. Saya yakin deh Ibu pasti bisa. Ibu pasti bisa demi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa agar tetap semangat dalam mendidik anak-anak ya Bu ya. Oke, jadi semangat juga nih untuk Ibu. Terima Oke, kasih sama-sama. atas diskusinya hari ini. Ya, karena dengan pembicaraan kita hari ini saya menjadi lebih lega, menjadi lebih Alhamdulillah. bersemangat. Iya, Ibu. Karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, Ibu. Sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu ya pembicaraan kita hari ini. Saya izin ke kelas dulu nih Bu. Kita udah mau masuk kelas nih. Oke Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Vera. Sama-sama. Ya Allah. Baik Bu Rini, bagaimana tadi proses coaching yang Ibu laksanakan? Dapat berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Eva sudah berjalan lancar dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi pada kegiatan coaching yang Ibu lakukan, saya memiliki beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan pencapaian indikator yang Ibu inginkan? Oke, jadi pada saat coaching tadi saya sudah menerapkan alur cerita Bu ya, jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain dari itu, saya juga berusaha untuk menggali potensi coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oke, berdasarkan catatan observasi dari saya ya Bu, Ibu Rini sudah berhasil menggunakan alur cerita, berhasil menanyakan tujuan, terus juga pada kegiatan coaching, Ibu Rini juga sudah berhasil mengidentifikasikan masalah kunci, terus menanyakan rencana aksi, terus juga menggali rasa tanggung jawab dari kunci dalam pelaksanaan rencana aksi ya Bu ya. Nah, Ibu juga sudah berhasil loh Bu menunjukkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta apa yang telah disampaikan oleh si kunci. Nah, kira-kira ya Bu ya, Ibu juga sudah berhasil menyajikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari si kunci. Luar biasa ya Bu, apapun yang telah Ibu laksanakan tadi sudah sukses. Nah, saya berharap ke depannya Ibu bisa lebih sukses lagi dan dilancarkan dalam setiap proses coaching selanjutnya. Satu lagi ya Bu pertanyaannya, kira-kira
Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Oke, jadi saya akan mencoba mendalami lagi Bu ya alur cerita yang nantinya dapat bermanfaat bagi saya dalam melaksanakan kegiatan coaching selanjutnya. Baik Ibu, artinya Ibu akan lebih meningkatkan lagi kompetensi coaching sesuai alur kita ya. Terima kasih Bu Rini atas kesempatannya mau berbincang-bincang kembali dengan saya di akhir sesi ini. Saya doakan sukses ke depannya ya Bu ya. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Eva. Waalaikumsalam Ibu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini saya ingin mengajak Ibu mengobrol. Mungkin sedikit lama Bu, kira-kira keberatan tidak ya? Tidak Bu, bahkan saya teman ini Bu ya untuk berbicara masalah saya akhir-akhir ini, banyak masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bisa ya Bu. Iya Bu, saya juga berharap seperti itu. Akhir-akhir ini saya perhatikan sepertinya Ibu semangat ya Bu. Apa yang mengganggu pikiran Ibu? Terima kasih Ibu sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya nih Bu. Sebenarnya Ibu ya, saya ingin mendapatkan solusi nih dari masalah saya Bu. Jadi kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari masalah saya nih Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir dalam melakukan obrolan kita hari ini Bu? Begini ya Bu, saya itu kan masih bingung nih Bu, kenapa ya akhir-akhir ini menjadi kurang semangat dalam mengajar dan saya itu sering tidak fokus Ibu ketika berada di dalam kelas. Oke baik, coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya itu Bu ya sangat merasa bingung nih ketika saya mengajar murid-murid yang itu kurang memperhatikan ya Bu ya, kurang memperhatikan saya dan anak-anak itu jadi membuat saya itu jadi kurang bersemangat gitu nah Bu. Oh baiklah, saya mengerti. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu, saya hanya merasa setiap saya masuk ke dalam kelas itu murid-murid itu tampaknya lesu, terus kurang termotivasi lah Bu ya. Jadi mereka itu lebih ke malas-malasan dan tidak semangat ketika saya mengajar di kelas. Baiklah, saya mengerti maksud Ibu. Sekarang coba Ibu jelaskan bagaimana sih proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama mengajar? Seperti biasa ya Bu ya, saya melakukan kegiatan pembelajaran itu, saya melakukan doa dulu, nanti setelah doa saya melakukan persepsi, terus saya menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian pada saat kegiatan pembelajaran itu kan sudah saya menyampaikan materi ya Bu ya, saya menyampaikan materi, kemudian anak-anak menyimak materi yang saya sampaikan, kemudian saya memberikan penugasan. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas itu terlihat mereka tuh kurang bersungguh-sungguh seperti itu nah Bu, jadi kurang semangat, diajak tanya jawab juga kurang aktif, terkadang ada saja murid itu yang tidak menyelesaikan tugasnya itu dengan baik Ibu. Jadi saya tuh jadi bingung ya Bu, apa yang salah dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan ini? Baik Ibu, kalau begitu menurut Ibu kira-kira salahnya di mana ya Bu? Sepertinya anak-anak tuh kurang menangkap gitu nah Bu ya, dengan materi yang sudah saya jelaskan gitu nah Bu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk membuat murid-murid bersemangat dalam belajar. Saya juga sudah melakukan beberapa kali, Ibu, untuk anak-anak itu bermain game pada saat, pembelajaran. Terus saya juga mengadakan diskusi kelompok, terus memberikan kuis ya, Bu, ya. Kemudian kuis-kuisnya itu dalam bentuk pembelajaran, terus saya juga memutarkan video pembelajaran, mengajak mereka itu kalau kadang-kala itu kan mungkin bosan ya Bu dalam kelas terus. Jadi saya itu ajak mereka itu di luar kelas setelah kegiatan pembelajaran itu berakhir tuh, tetapi setelah kelihatan
pembelajaran baru itu mereka tuh menjadi terlihat kurang bersemangat lagi gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu masalahnya. Kira-kira apakah hal ini berlangsung setiap hari Bu? Atau hanya hari tertentu saja? Tidak sih Bu, tidak setiap hari, tapi ada momen ketika malas, mereka itu malas, namun saat pembelajaran matematika, tematik, yang ada SBDB-nya gitu ya Bu ya, seperti menggambar atau nyanyi lah gitu nah Bu. Jadi mereka itu lebih menunjukkan antusiasmenya gitu nah Bu. Mereka tuh lebih semangat gitu kali ya Bu ya. Nah Bu, kalau saya simpulkan dari penjelasan Ibu Vera tadi, berarti pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah menyenangkan loh Bu, dan belum tentu membosankan bagi siswa tersebut. Nah, jadi yang membuat Ibu merasa kurang semangat hanya karena pada saat pembelajaran tertentu saja kan? Iya Bu, betul ya Bu ya, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya ya Bu ya, secara keseluruhan. Baiklah, kalau begitu Ibu sudah tahu kan yang menyebabkan Ibu kurang bersemangat dalam mengajar. Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu yang menyebabkan kurangnya semangat Ibu dalam mengajar? Iya, sepertinya sih Bu tidak ada kayaknya Bu ya. Saya hanya ingin murid-murid saya itu selalu bersemangat dan antusias ya Bu ya dalam mengikuti pelajaran saya. Itu aja sih Bu. Baiklah. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi? Ada tidak ya yang ingin Ibu coba perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran ya Bu ya, yang berpihak kepada murid, terus pembelajarannya itu menjadi lebih nyaman anak-anaknya, kemudian menjadi membuat suatu pelajaran yang menyenangkan, sehingga murid-murid saya itu menjadi lebih aktif dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Hebat sekali Bu Vera. Kira-kira apa sih prioritas utama Ibu setelah hal ini? Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan saya itu semangat dalam diri saya, dengan begitu kan semoga nanti imbasnya ke murid-murid saya. Wah, kalau misalkan saya semangat, otomatis nanti anak-anak juga ikut semangat. Benar sekali Bu. Itu langkah yang tepat sekali Bu. Kira-kira ada hal lain yang mungkin Ibu ingin lakukan Bu? Saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, atau yang biasa dikenal dengan PSE, dengan menggunakan teknik stop, di mana nanti siswa akan saya ajak fokus kembali dalam pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru seperti itu Bu. Sangat luar biasa sekali Bu Vera. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bu Vera di dalam hal ini? Nanti saya akan mencoba mengajak teman saya ya Bu ya, guru agama untuk membantu saya dan nanti kami akan berkolaborasi dalam belajar bersama seperti itu Bu. Bagus itu Bu Vera. Dari hasil diskusi kita pada hari ini, coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan kembali agar Ibu bisa bersemangat kembali dalam mengajar serta membuat murid-murid Ibu juga belajarnya lebih semangat lagi. Pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu ya Bu ya, dan akan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak guru teman saya, guru agama untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional. Seperti itu Ibu. Nah, bagus sekali Bu ya. Semangat ya Bu ya. Saya yakin Ibu pasti bisa membangkitkan semangat anak-anak Ibu serta dari diri Ibu sendiri. Oke Bu, semangat juga untuk Ibu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya. Terus juga terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Saya menjadi lebih lega gitu ya Bu ya, menjadi lebih lega dan menjadi lebih bersemangat kembali karena dibantu oleh Ibu menemukan solusi dari permasalahan saya. Seperti itu Ibu. Sama-sama Bu Vera. Semoga bermanfaat ya Bu. Oke Ibu. Sekian Ibu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu Rini. Bagaimana kabar Bu Eva hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Rini. Oke, hari ini saya ingin mengajak Ibu mengobrol, mungkin sedikit lama kira-kira
kira-kira Ibu keberatan tidak? Tidak, Bu. Bahkan saya memang perlu teman bicara untuk menyelesaikan masalah saya ini, Bu. Oke, baiklah Bu Eva. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa mendatangkan manfaat ya Bu ya. Iya, Ibu. Saya pun berharap seperti itu. Oke, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu seperti tidak bersemangat nih Bu. Apa ada yang mengganggu di pikiran Bu Eva pada saat ini? Terima kasih Ibu sudah perhatian dengan saya dan sudah bersedia membantu saya, Bu. Jadi kira-kira apa nih Bu Eva yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi nih, Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita pada sore hari ini Bu Eva? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas, Bu. Oke, coba nih sekarang Bu Eva ceritakan kepada saya apa yang Ibu Eva rasakan pada saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya, Bu. Dan ini membuat saya kurang bersemangat dalam mengajar. Oke, artinya Ibu kurang bersemangat ya karena murid-murid yang kurang memperhatikan Ibu begitu ya. Apa yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat nih Bu Eva? Saya merasa murid-murid saya tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid-murid belajar atau bagaimana nih Bu Eva? Juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti itu kurang semangat, kurang konsentrasi. Mereka juga malas dan tidak jika saya mengajar di kelas, Bu. Oke, baiklah. Saya mengerti sekali maksud dari Bu Eva sekarang. Coba Ibu jelaskan terlebih dahulu nih. Bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu Eva lakukan di dalam kelas? Ya, seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran, terus juga saya menyampaikan materi kepada murid-murid saya, Bu. Lalu murid saya menyimak, terus mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah Bu, mereka itu kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak bertanya jawab juga kurang aktif, Bu. Nah, ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik, Bu. Apa ada yang salah ya, Bu, dalam proses pembelajaran ini? Jadi gimana nih Bu Eva? Menurut Bu Eva salahnya di mana nih kira-kira? Sepertinya murid-murid juga susah, Bu, menangkap penjelasan dari saya. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu apa selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat murid lebih bersemangat nih. Apa kira-kira yang sudah Bu Eva lakukan untuk membuat murid lebih bersemangat? Saya sudah beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis, game belajar. Saya juga putarkan video pembelajaran Ibu supaya mereka bersemangat. Nah, kegiatan itu berakhir, mereka mulai lesu lagi, Bu. Jadi mereka itu semangatnya di awal saja dan di saat pelaksanaan. Di akhir mereka Ibu. Jadi apakah Bu Eva lakukan langsung setiap hari nih atau pada hari-hari tertentu saja Bu Eva? Tidak sih, Bu. Ada momen ketika malas, namun saat pelajaran matematika dan juga tematik, contohnya SBDP, seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya, Bu. Oke, nah kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bu Eva lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh Bu Eva. Nah, jadi membuat Ibu merasa kurang semangat hanya mengajar pada pelajaran tertentu saja, ya artinya ya. Oke, baiklah kalau begitu berarti Ibu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Ibu itu apa saja. Terus ada lagi tidak Bu? Menurut Ibu hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Iya, Bu, sepertinya begitu sih, tapi hanya saja saya semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya ya.
Nah, sekarang kira-kira apa nih rencana Bu Eva ke depannya yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi? Ada tidak yang ingin Ibu perbaiki? Mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, Bu, dan semangat dari dalam diri saya. Karena kalau saya sendiri semangat, maka murid-murid akan mendapat motivasi dari saya dan murid-murid juga akan semangat, Bu, mengikuti pembelajaran saya. Hebat sekali Bu Eva, luar biasa tuh ide yang jadi kita harus menimbulkan semangat dalam diri terlebih dahulu ya Bu Eva ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi prioritas utama Ibu setelah ini? Ya, yang pertama saya akan memperbaiki suasana ya Bu ya. Terus yang menjadi prioritas juga saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangatnya lagi Bu. Oke, jadi Ibu akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu ya. Nah, itu langkah yang tepat sekali nih Bu Eva. Ada hal lain yang mungkin bisa Ibu lakukan selain sekarang? Kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Eva untuk melakukan kegiatan tersebut? Nanti saya akan meminta bantuan dengan ibu yang mengajar agama untuk membantu anak untuk meningkatkan belajar tersebut. Oke, bagus. Itu Ibu hasil diskusi kita hari ini. Coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat belajar yang nantinya berdampak pada semangat murid di dalam kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu ya Bu ya, dan mencoba memperbaiki diri dalam proses belajar mengajar di kelas. Saya juga ingin mengajak anak-anak untuk belajar melalui game, kuis. Terus saya juga akan meminta bantuan kepada guru yang mengajar agama di sekolah saya. Oke, nah ide bagus sekali itu Bu Eva. Semangat ya Bu ya. Saya yakin Ibu bisa tetap semangat demi anak-anak didik kita. Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Bu. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah ya. Saya permisi kembali ke kelas terlebih dahulu ya Bu Eva ya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam Guru Penggerak.